warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para remaja, muslimin muslimat, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis yang akan kita kaji pada malam hari ini diriwayatkan dari seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau nanti bapak ibu adik-adik buka kitab Sahih Bukhari, tahu-tahu di situ disebutkan an Abdillah dari Abdullah, anin Nabi dari Nabi, dari Abdullah dari Nabi. Yang dimaksudnya Abdullah di situ siapa? Apakah Abdullah bin Umar? Apakah Abdullah bin Ammar? Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Zubair? Maka kalau disebut Abdullah tidak pakai bin, yang dimaksud di situ adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu satu kaidah dalam membaca kitab Sahih Bukhari. Tapi kalau dia maksudkan itu Abdullah bin Umar, dia tak sebut Abdullah bin Umar. Kalau dia maksudkan Abdullah bin Abbas, dia tidak disebut Abdullah, tapi disebutnya Ibnu Abbas. Tapi kalau dia disebut Abdullah tunggal, tidak pakai Ibnu, tidak pakai nama bapak, maka yang dimaksudnya itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Datanglah Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan dia ada beberapa pertanyaan. Tapi yang kita kaji pertanyaan yang pertama, karena ini yang teramat penting di antara yang penting. Pertanyaan dia kepada Nabi saat itu, ayyuzam a'wam, dosa apa yang paling besar? Ada dosa, ada pahala, ada baik, ada buruk, ada hak, ada batil. Dosa tentu semuanya salah, tak ada yang betul. Tapi di antara semua dosa ini apa yang a'lam, yang paling besar? Kata Abdullah bin Mas'ud, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah dosa besar kecil ini tidak bisa pakai logika akal. Menurut saya tidak bisa. Karena ini murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi yang ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud? Kata Nabi yang jawabannya pasti mutlak, benar, tak terbantahkan. Karena Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak bicara mengikuti hawa nafsu, tapi dia ikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah Abdullah bin Mas'ud bertanya, apa dosa yang paling besar wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. An taj'ala, engkau jadikan, engkau buat bagi Allah itu ada niddan. Nid jamak dari kata andada. Makanya dalam Al-Quran ada la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu jadikan bagi Allah kalau satu nid, kalau dua niddani, kalau tiga andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu jadikan bagi Allah itu banyak makna niddan. Ada menyebutnya nazir. Kalau pakai dzal, nazir, artinya orang yang memberi peringatan. Tapi kalau nazir, orang yang selevel, setara, satu bentuk. Ada yang maknai
Apa maksud sekutu? Maka Amerika dengan sekutu-sekutunya bersatu ingin menjajah suatu negeri, disebut dengan tentara sekutu. Jadi makna ketika orang menjadikan Allah tetap dia sembah, dosa paling besar itu bukan tidak menyembah Allah, dia tetap menyembah Allah, tapi bersama Allah itu antaj'ala lillahi niddan. Bersama Allah itu ada engkau buat kira-kira apalah yang layak bahasa orang sekarang yang ini, selevel, sebanding, setara, partner. Allah itu punya partner. Ada di samping Allah itu ada yang lain. Ini tak dibenarkan. Makanya tadi kita mau sholat maghrib, Allah. Yang lain tidak. Allahu Akbar. Adapun yang lain, memangnya ada orang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala in sa'altahum ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala in sa'altahum, kalau kau tanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit, bintang, bintang, planet-planet, wal ardh, bersurga bumi, la yaqulunna Allah, mereka mengatakan Allah. Coba tengok. Ayat ini bukan ayat tentang orang zaman sekarang. Sesudah Islam datang, orang kafir Quraisy dulu, kalau Nabi bertanya kepada mereka, hai Abu Jahal, hai Abu Lahab, hai Abu Talib, siapa yang menciptakan langit beserta isinya dan bumi? La yaqulunna Allah, mereka mengatakan Allah. Wa la in sa'altahum man anzala minas samaa'i ma'a, kalau kau tanya kepada mereka siapa yang menurunkan air dari langit, la yaqulunna Allah, mereka jawab Allah. Wa la in sa'altahum, kalau kamu tanya kepada mereka, man khalaqakum, siapa yang menciptakan kamu, menghidupkan kamu, membuat kamu bisa berjalan, bergerak, la yaqulunna Allah, mereka pun menjawab Allah. Tapi ternyata di samping menyembah Allah, mereka juga menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahun, Nakam. Ini yang dalam bentuk berhala. Ada pula yang mereka sembah dalam bentuk azlam, anak panah yang sudah diberi bulu ayam, namanya siham, saham, jamaknya siham. Sedangkan anak panah yang belum diberi bulu ayam yang makal itu disebut dengan azlam. Mereka termasuk juga memuliakan ini. Dibuatkan satu botol khusus, di dalamnya ada 3 azlam, anak panah, disimpan di dalam Ka'bah. Maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansar, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, menggantungkan nasib pada anak panah. Kalau dia mau transaksi bisnis besok pagi, dia bukan sholat istikharah untuk menetapkan transaksi atau tak transaksi, deal or no deal. Tak ada istilah istikharah mohon kepada Allah, Allahumma inni astakhiruka bi qudratika, aku memohon istikharah menetapkan pilihan kepada Engkau dengan kuasa, dia tak pakai itu. Tapi dia langsung pakai anak panah tadi. Kalau terambil anak panah yang tertulis tiap, besok dia langsung deal, oke, bisnis lanjut. Kalau terambil anak panah yang tidak, ini semua menjadikan bagi Allah itu partner. Karena banyak orang sekarang menganggap tetap menyembah Allah, sembah Allah, sholat juga. Masalah yang lain-lain itu ada punya kekuatan, ada punya kesaktian, ada punya kehebatan. Inilah dosa paling besar di antara dosa-dosa yang besar. Kalau sampailah orang membuatkan ada partner, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia menghadap Allah? Langsung ayatnya kepada Nabi Muhammad, la in asyrakta,
Bukan kata Allah lain asyraktum. Kalau tum, mohon maaf Bapak Ibu semua, saya termasuk dalam lain asyraktum. Tapi Allah mengatakan satu, Muhammad, lain asyrakta. Kalau sampai engkau mempersekutukan aku ya Muhammad, la yahbatanna amaluka, semua amalmu gugur. Tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa semua amal ibadah itu mesti wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Apa makna mukhlisin itu? Mukhlisin diambil mukhlisin, mukhlis satu orang ikhlas, dua orang mukhlison, tiga orang mukhlisun. Kalau jadi objek mukhlisin, mukhlis, mukhlison, mukhlisun, mukhlisin, 4 bentuk. Sifatnya ikhlas. Ikhlas itu apa? Tidak bercampur dengan apa. Airnya disebut air ikhlas. Kenapa ikhlas? Tak bercampur dengan apa. Rasanya, baunya, coraknya. Coraknya corak asli air. Rasanya rasa asli air. Baunya bau tak ada apa-apa. Ikhlas. Maka ketika bersama Allah itu ada yang lain, kau sudah sekutukan aku, kau sudah buat ada yang lain, memang dia menyembah Allah. Makanya tugas para ulama yang datang ke negeri-negeri Melayu, Nusantara dulu, itu jauh lebih berat daripada orang yang datang ke negeri Arab. Karena orang Arab itu sudah menyembah Allah. Hanya saja di samping Allah ini ada yang lain. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Daud, Naham, Azlam. Kalau nenek moyang kita dulu memang dia tak mengenal Allah sama sekali. Dia tak tahu ada Tuhan. Yang dia tahu adalah animisme, dinamisme, bahwa segala benda ini hidup, bernyawa. Jadi dia sembah pokok kayu, dia sembah sungai, dia sembah batu, dia sembah binatang. Karena menurut dia ada roh-roh punya kekuatan dalam pokok kayu besar, pokok rimbun. Ada binatang khusus kalau dipelihara mendatangkan. Ada jenis-jenis benda mati kalau disimpan dia mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Makanya Umar bin Khattab sebelum memulai tawaf, apa kata dia kepada batu Hajar Aswad itu? Ya Hajar, wahai batu, innaka la tanfa' wa la tadur. Kau tak bisa mendatangkan manfaat dan engkau pun tidak bisa menolak mudarat. Dalam dua perkara inilah orang banyak mempersekutukan Allah. Pertama, mendatangkan manfaat. Kedua, menolak mudarat. Mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Kau batu, la tanfa', tidak dapat mendatangkan manfaat, wala tadur, engkau pun tidak bisa menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka, seandainya bukan karena Muhammad yang menciummu, maka qabbaltuka, aku pun tak mau menciummu. Satu-satunya alasan kenapa kita mencium Hajar Aswad adalah karena ittiba', mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Jadi dari pelajaran ini, kenapa setan itu takut kepada Umar bin Khattab? Karena tauhidnya murni, tak bercampur dengan apa-apa. Tak ada manfaat, tak ada mudarat. Itu yang selalu kita ucapkan selesai sholat. Itulah yang dibacakan Tuan Imam kita tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Habis sholat, la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Dia tidak punya partner, dia tidak punya selevel, dia tidak ada yang setara. La syarika lah. Waktu Bapak Ibu sampai di Makkah pun itu juga yang diucapkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lah. Bedanya kalau sholat la syarika lah, dia sekutu baginya. Tapi manakala haji disebut la syarika lah, dia ada sekutu bagimu. Kenapa di situ bunyinya bagimu? Karena saat itu dia sedang mengucapkan labbaik, aku sambung
mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa agama yang paling tua? Hindu. Hindu itu punya Tuhan, nama Tuhannya Brahman. Brahman itu tidak boleh dibentukkan rupanya. Jadi sebenarnya kalau digusur ke atas, orang Hindu ini menganut agama monoteisme, Tuhannya satu. Dia punya Tuhan namanya Brahman. Brahman ini tak boleh digambar, tak boleh dibentuk, diceritakan pun tak boleh. Pokoknya dia kuasa, pokoknya dia agung, pokoknya dia mulia. Tapi ternyata di samping Brahman tadi ada dewa-dewa. Di sinilah rusaknya mereka. Di samping Tuhan yang Esa tadi ada diangkat Tuhan, maka ada di situ Wisnu, ada Brahma, ada Siwa, ada Hanuman, ada Ganesha, ada Dewi Padi. Kenapa Ustaz tahu? Kita semua tahu karena disosialisasikan lewat Mahabharata dan Litera Krishna. Ini di samping-samping Tuhan tadi ada Tuhan-Tuhan lain. Maka dalam Islam main itu. Kita memang disuruh percaya kepada Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar Nakir, kemudian malaikat-malaikat ribuan. Tapi ada tak pernah Bapak Ibu meminta kepada malaikat-malaikat ini? Hai malaikat Munkar Nakir, nanti kalau kau tanya jangan susah-susah betul pertanyaannya. Mana pernah? Kita tak, mereka ini tak. Ada Tuhan satu tunggal, tapi di samping itu ada dewa-dewa yang juga punya kuasa yang sama dengan Tuhan. Itu di sini letak problemnya agama Hindu. Banyak sekali. Jadi Bapak Ibu yang ingin tahu berapa jumlah Tuhan-Tuhan orang Hindu, pergilah ke India. Bagus, ikut program dakwah jamaah tabligh untuk menengok bagaimana sholat zuhur macam sholat Jumat itu di India. Padahal negeri Hindu, tapi orang Islamnya kuat. Melihat bagaimana perkembangan Islam di negeri yang ditekan secara politik, kultur budaya, tapi ternyata mau menengok macam mana orang Hindu itu menyembah dewa-dewa, segala dewa, segala pokok kayu. Asal ada pokok kayu pasti ada sajen-sajen di bawah. Karena dianggapnya itu semua memiliki kekuatan dan kekuatannya sama dengan kekuatan Tuhan. Dalam Islam tak, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu karena agama Hindu ini sudah terlalu banyak betul Tuhannya, datanglah reformis. Jadi agama Hindu itu ada juga reformasinya. Tokoh reformasinya Siddhartha Gautama, yang setelah bersemedi mendapatkan pencerahan, namanya Bodhi. Orang yang sudah mendapatkan pencerahan itu disebut dengan Buddha. Maka Siddhartha Gautama dipanggil dengan Sang Buddha, orang yang sudah dapat pencerahan. Jadi nampaklah bahwa sebenarnya mengajak bangsa India waktu itu ingin menyembah Tuhan yang satu, jangan lagi sembah dewa-dewa. Tapi malangnya sesudah Buddha mati, dia tak pernah cerita tentang Tuhan. Buddha ceritanya muridnya, Buddha bagaimana itu Tuhan? Jangan tanya tentang Tuhan. Yang tanya Tuhan, yang penting jangan mencuri, jangan mabuk, jangan berzina, cakap baik, cukup. Masalah Tuhan usah kaji-kaji, kata Buddha. Begitu Buddha mati, generasi pertama no problem. Masuk generasi kedua, mereka bingung. Karena ada fitrah dalam diri manusia ini mau menyembah. Saking tak tahunya mereka siapa yang mau disembah, akhirnya mereka buatkan patung Buddha. Itulah kronologis asbabun nuzulnya kenapa ada patung Buddha. Dua besar, telinga besar dengan kain ihram, jubah di bawah kawan bodi. Saya lama memperhatikan patung ini. Mestinya kalau orang bersemedi tak makan tak minum kan kurus.
Nah, sholat makan minum aja kurus. Nama saya mikir, kenapa Buddha itu bisa gemuk tak makan tak minum? Ini problem. Akhirnya di setiap rumah-rumah ada patung. Nah, ini patung itu, patung Buddha sedang senyum. Nah, diletakkanlah di depan itu bakpao, jeruk, apel. Kalau ditanya dia, kalian sembah ini? Nah, kami tak sembah ini. Yang kalian sembah siapa? Yang kalian sembah itu ada sesuatu. Karena Buddha tak pernah sebut nama Tuhannya siapa. Sama macam Einstein. Einstein mengatakan di balik alam ini ada yang maha hebat. Siapa namanya? X. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya Tuhan. Ya, Tuhan kita ada. Siapa namanya? X. Buddha ada itu. Buddha kalau ditanya Tuhan siapa? Adalah sesuatu. Islam tak. Islam itu jelas. Siapa Tuhan kita itu? Wallahu Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Lillahi Allah Subhanahu wa taala tis'atun wa tis'una isman. Dia punya 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghitungnya, merenungi maknanya, menghafalnya, maka dia masuk surga. Maknanya setelah dia ketahui, dia kenal Allah, dia laksanakan kewajibannya, dia tunaikan hak-hak Allah, dia jauhi yang buruk, dia laksanakan yang baik. Bukan sekedar menghafal Asmaul Husna, baca pagi, baca petang, lalu masuk surga. Bukan itu maknanya. Apa itu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Hindu bermasalah, Buddha bermasalah. Makanya sampai sekarang ada orang yang menuduh agama Buddha itu ateis, tidak bertuhan. Apa sebab? Karena Buddha tak pernah menyinggung-nyinggung masalah Tuhan. Dan paling fatal pada akhirnya orang pun menyembah patung Buddha. Di belakang mobilnya gambar Buddha, di dalamnya patung Buddha, di rumahnya patung Buddha. Apa ada bapak ibu yang di rumahnya membuat patung Nabi Muhammad SAW? Dalam agama Islam jangankan patung, gambar pun tak boleh. Disitulah nampak golongan Syiah itu ikut-ikutan orang kafir. Ada Imam Ali, Hasan, Hussein, Ali Zainal Abidin bin Ali, Imam Ja'far Sadiq, Imam Musa Al-Kazim, Imam Abdullah. 11 imam sudah turun. Imam yang ke-12 belum lagi turun, sedang bersembunyi di dalam sirkap bukit di Irak. Apa kerjanya di dalam wallahu a'lam bishawab. Dan imam-imam ini pula kedudukannya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam-imam ini bisa memasukkan orang ke dalam neraka, bisa memasukkan orang ke dalam surga. Tengok. Apa bedanya? Menjadikan partner Allah SWT sama. Maka kalau orang Hindu mengatakan Tuhan itu ada partnernya, ada Ganesha, ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa. Orang Buddha pula menjadikan Tuhan itu saking bingungnya dia tentang Tuhan, lalu Buddha diangkatnya jadi Tuhan. Orang Syiah yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah pun ternyata mengangkat yang tak layak Tuhan menjadi Tuhan. Ustaz ngomong begitu memang ada dalilnya. Oh ya, langsung Imam Khomeini pemimpin revolusi Iran. Apa kata dia? Inna min daruriyati mazhabina, di antara perkara prinsip penting dalam mazhab kami, maksudnya mazhab Syiah, inna li a'immatina maqaman, imam-imam kami yang 12 itu memiliki maqam, kedudukan, la yablughuhu malakun muqarrabun, tidak dapat dicapai oleh malaikat, wala nabiyyun mursalun, dan tak dapat dicapai oleh nabi dan rasul. Nabi tak bisa, rasul tak bisa, malaikat tak bisa. Apa maknanya? Tuhan punya partner. Partnernya siapa? Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Zainal Abidin. Tapi jangan gara-gara ini bapak ibu yang sudah punya nama anak Ali, semua kami rompaklah jadi Alianda. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
agama yang batil menjadikan bagi Allah itu ada partner, ada selevel, ada setara. Maka dalam Islam diajarkan, Bapak Ibu belum lagi terbit matahari, belum lagi nampak mana tiang pokok kayu di luar rumah karena gelap, sudah yang pertama kali dia katakan, sholat 2 rakaat fajar. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, wahai Hindu, wahai Buddha, wahai Syiah, wahai penyembah segala macam, la a'budu ma ta'budun, aku tak menyembah apa yang kamu sembah, wa la antum a'buduna ma a'bud, kamu pun tak menyembah apa yang aku sembah. Diulangnya 2 kali untuk menguatkan. Di akhir itu dia katakan, lakum dinukum. Rakaat kedua dibacanya menguatkan yang di dalam qul, katakan wallahu ahad. Jangan katakan 2, jangan katakan 3. Allahu ahad, Allahu samad. Meminta hanya kepada Dia. Jangan minta kepada Ganesha, jangan minta kepada Brahma, jangan minta kepada dewa padi, jangan minta ke dewa monyet, jangan minta ke dewa segala dewa. Allahu samad, minta hanya kepada Dia saja. Lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dan dia tidak diperanakkan, dia tidak keluar dari rahim, dia tidak keluar dari perut orang. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengan Dia. Maka setiap nanti ada apapun nama kelompok aliran yang mengatakan Allah sudah mengangkat ini menjadi perantara kami dengan Tuhan, batil, haram. Datanglah orang India, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Kata dia, Tuhan sudah mengangkat dia menjadi perantara. Kalau mau sampai ke Tuhan, mesti lewat dia. Inilah Mirza Ghulam Ahmad. Dan dia pula tidak bodoh, dia pakai dalil. Kalau ditanya orang, Mirza Ghulam Ahmad, kau katakan kau perantara antara kau dengan Tuhan. Dia, ini Tuhan di manusia. Kalau mau sampai ke Tuhan, mesti lewat Ahmad. Dibacakannya ayat Al-Quran, surat As-Saff. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada nama saya. Orang yang tak paham tuh, betul. Tapi yang datang dulu itu Muhammad. Dia sudah lewat. Yang new edition terbaru namanya Ahmad. Inilah dia orang. Ini kalau begini nanti yang awam-awam ini mudah disesatkan. Dan tidak datang lagi satu lagi kata dia ada yang terbaru setelah Ahmad. Siapa namanya? Nasrullah. Di akhir juz 30. Mana ayatnya? Idza jaa Nasrullah. Maka yang paling terakhir, perantara kamu dengan Allah. Ini manusia, ini Allah. Harus lewat satu pintu. Siapa dia? Somad. Ayatnya, Allahu Somad. Inilah pokok pangkal aliran-aliran kesesatan. Datang pula satu lagi. Kata dia, waktu pintu. Pintu menuju Tuhan itu mesti lewat dia. Maka dia namanya, kata dia Tuhan mengasih dia nama Baha'ullah. Pengikut-pengikutnya disebut dengan Baha'i. Mendapat suaka politik dari Israel. Maka pusat agama Baha'i itu di Israel. Bila tidak mengikut Baha'i, maka tak diterima Allah SWT. Jadi klaim kebenaran. Jadi nanti kalau ada ustaz Bapak Ibu katakan bagian semua kalau mau sampai kepada Allah ikut aku. Siapa yang tak ikut aku? Wah, ini satu level dengan Baha'i, level dengan Ahmadiyah, level dengan Siddhartha Gautama, level dengan Konghucu. Konghucu itu pun juga begitu. Dia bicara tentang etika, tentang moral, tentang akhlak, tentang budi pekerti, mengajarkan kebaikan. Ketika dia mati, maka orang-orang pun membuatkan patung dia. Kumisnya panjang, jenggotnya panjang, pakai baju bersayap-sayap macam pendekar film kungfu. Itulah patung Konghucu. Jadi ada mereka yang menggabungkan antara 3 ini. Makanya nanti di rumah itu ada 3 patung.
ini patung Konghucu, ini patung Buddha di tengah, yang di samping Lao Tse, 3 patung. Baru ada pula patung perempuan Dewi Kuan Im. Nah, baru ada kuih-kuih di sini. Rupanya Konghucu sama Lao Tse sama Buddha ini hobinya makan nanas. Ada buat nanas di sini. Ada pula rokok daun nipah. Ternyata no smoking tak berlaku bagi Tuhan-Tuhan. Aneh ini ajaib. Yang meletak saja di situ itu bukan orang bodoh. Yang meletak saja di situ itu bukan orang jahil. Kalau ditengok kartu namanya MBA, Master Business Administration. Dari mana? Columbia University. Jelas. Nampaklah kebenaran Islam. Allah Ta'ala menyebut orang ini sebagai jahil. Jahil itu bukan bodoh, idiot, orang susah miskin lalu otaknya jongkok, IQ jongkok. Bukan. Yang dimaksud dengan jahil di situ, dia alim dalam masalah ekonomi, dia alim dalam masalah politik, tapi dalam masalah Allah jahil. Li'ilafi Quraisy, orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Orang Quraisy ini di Makkah. Perjalanan mereka rihlatash syita', perjalanan syita' musim dingin. Musim dingin ke Yaman, Makkah, Yaman. Kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman. Was-shayf, musim panas. Musim panas mereka pergi ke Suriah, Damaskus, Yordania, Palestina. Apa makna? Apa makna ayat nanti kalau imam bapak ibu di masjid baca li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ayat itu sedang menceritakan kepada kita bahwa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Thalib, mereka itu adalah para bisnismen ekspor impor. Makkah, Saudi Arabia, Yaman, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, ekspor impor 6 negara. Bukan orang bodoh. Jangan bayangkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu tukang jual duku antar kecamatan. Mereka ini bisnismen ekspor impor. Kenapa Allah sebut mereka jahil? Bukan jahil ekonomi. Ekonominya mapan, mantap, hebat. Mereka menguasai ekonomi dunia. Tapi mereka jahil tentang Allah. Itu bisa ditengok bagaimana kronologis masuk Islamnya Abu Zar Al-Ghifari. Jadi mereka itu setiap kampung lain nama dewanya. Di sini nama dewanya Lata, di sini nama dewanya Uzza. Di kampung Abu Zar itu nama dewanya Naham. Disembahnya lah dewa Naham. Pagi-pagi dibawakannya susu. Ini patung Naham, diletakkannya susu di depan patung Naham. Lalu disembahnya, wahai Tuan Naham, tolong sampaikan kepada Allah. Jadi dia mintanya ke Allah juga. Bukan dewa dia minta patung, tidak dia minta, wahai Naham, tolong kau mintakan kepada Allah supaya kau mau kasih kau susu, kata dia. Nah, habis itu dia pun berdoa. Ketika susu itu dibukakannya, dia pun berdoa. Waktu dia mau balik ke belakang, datang anjing. Dia berhenti. Ditengoknya, anjing menjilat susu itu sampai habis. Setelah kering, dinaikkannya kaki sebelah, dikencingin. Nama dia berpikir, aku tadi minta ke Naham, sementara air susu Naham habis diminum. Setelah minum dikencinginya, tak bergerak Naham sama sekali. Kenapa? Abu Zar Al-Ghifari masuk Islam karena berpikir, apalah taqilun. Kenapa tak berpikir? Menengok Naham air susunya habis diminum anjing, habis itu kena kencing. Zaman sekarang sudah banyak orang lebih batil daripada Naham. Makanya dalam Islam itu orang tak berakal itu masuk neraka. Ada neraka khusus orang yang tak pakai akal. Yang banyak sekarang orang bukan berakal, berakal-akal. Tak pernah pakai akal.
Makanya kalau ada kontes akal yang paling tak pernah dipakai, akal orang Islam. Tangannya dipakai, matanya dipakai, tapi otaknya tertulis belum pernah dipakai. Orang-orang kafir, orang Islam yang keturunan begitu juga, tak pernah dipakai. Maka Abu Dzar berpikir dia dipakai. Mana mungkin dia menyembah Allah, menyembah seperti ini itu menyampaikan kepada Allah. Sekali perenungan dapat membuat orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kenapa mereka kalau ditanya, kenapa kalian percaya pada Allah? Percaya? Kenapa kalian sembah juga lagi Lata, Uzza, Manat, Hubal, Kita, Naha? Apa kata dia? Innama na'buduhum liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami sembah dewa-dewa berhala ini, kami bukan menyembah dia, supaya kami didekatkannya kepada Allah sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali berpesan, jangan kalian jadikan aku, la tatruni, jangan kalian jadikan aku kama akhiratin Nasara al-Masih, sebagaimana orang Kristen mengangkat Al-Masih menjadi perantara mereka dengan Tuhan. Jangan. Nabi sudah memprediksikan nanti ada orang yang mengangkat dia melebihi sebagai Nabi. Maka bolak-balik dalam Quran dikatakan, innama ana basyarun mislukum, aku ini orang sama macam kalian. Innama ana, katanya aku ini basyar, aku ini manusia, aku bukan Tuhan. Basyar diambil dari kata bishrah. Bishrah artinya kulit. Aku ini basyar, manusia yang punya kulit. Aku ini bukan malaikat, aku ini manusia biasa. Beda dia dengan kita apa? Yuha ilayya, aku dapat wahyu, kalian tak dapat wahyu. Tapi Nabi Muhammad itu bisa segalanya tahu, Pak Ustaz. Pergi dia ke pasar, dimasukkannya tangannya ke dalam tumpukan korma, bisa dia tahu di dalam itu ada yang basah, bisa tahu dia tukang korma itu sedang menipu. Dia tahu karena diberitahu malaikat Jibril. Tapi pada saat-saat tertentu dia tak tahu. Ada satu kondisi dia tak tahu. Mana contohnya? Ketika dia sedang di rumah, wahyu tak turun sampai sebulan, tak ada wahyu. Wahyu tak turun. Datanglah Ummu Jamil, istri Abu Lahab, mengejek. Wadda'ahu syaitanuhu, setan Muhammad sudah membiarkan Muhammad. Jadi Ummu Jamil itu tak menyebut Allah, setan kata dia. Setan Muhammad sudah meninggalkan Muhammad. Wadda'ahu rabbuhu wa qalah, langsung turun ayat membantah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalah, Tuhanmu tidak meninggalmu dan Tuhanmu tidak membiarkanmu. Apa sebab wahyu tak turun selama 1 bulan? Karena ada bangkai anak anjing di dalam rumah Nabi SAW. Al-jarbu, al-kalbu, anjing yang sudah dewasa. Adapun anjing masih kecil, al-jarbu, ada bangkai anak anjing. Apa maknanya? Nabi tak tahu. Lalu seandainya dia tahu segala sesuatu, pastilah dia katakan, ini Jibril dah turun ini. Kenapa Allah tak kasih tahu? Allah mau menunjukkan kepada kita, jangan mempertuhankan yang bukan Tuhan. Makanya di atas makam Nabi itu ditulis, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan ayah kamu. Karena mereka dulu menyebut dia Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Padahal Zaid itu Ibnu Harisah, dinisbatkan kepada Nabi. Marah Allah, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak kamu, walakin Rasulullah, dia adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang Islam sekarang yang
menaikkan derajat Nabi Muhammad sampai sebanding kepada Allah? Mungkin ada kelompok-kelompok batin, kelompok-kelompok yang mengaku mencintai Nabi, tapi sebenarnya menodai kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tempatkanlah Nabi sebagai Rasul. Nabi Isa pun begitu juga. Mal Masihu ibnu Maryam illa Rasul. Al-Masih tak lain tak bukan hanyalah Rasul, utusan Allah. Dia bukan Allah. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Al-Masih itu adalah Allah. Karena mereka katakan menyatu dalam dia Allah, dia anak Allah, dia Rohul Kudus. Trinitas, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Bagaimana memahaminya? Tak usah dipaham, tak boleh tanya. Siapa yang tanya, masuk neraka. Banyak pengajian mereka tak ada tanya jawab. Beda dengan pengajian kita, tanya jawab. Walaupun nanti mungkin kita tak ada tanya jawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa maknanya? Kalau kita sedang menganalisa satu persatu agama. Bagaimana dengan agama Yahudi? Yahudi menarik. Yahudi itu Tuhannya tak boleh disebut. Saking kemuliaannya tak boleh disebut. Hanya ditulis dalam bentuk huruf Y-H-W. Bagaimana cara membacanya? Tak ada huruf hidupnya. Y-H-W. Lama-lama terbaca juga Yahweh. Nama Tuhannya Yahweh. Tak boleh disebut. Namanya dia tak boleh disebut. Apalagi bentuknya. Karena dia terlalu mulia kata dia. Tapi ternyata fitrah manusia ingin juga menyebut. Dia sebut Yahweh. Kebetulan orang Yahudi ini ada yang pintar. Masuk dari dunia internet. Di bawahnya nama Tuhannya itu di dalam Yahoo.com. Dia begitu. Untuk mengabadikan nama dia. Lalu kemudian orang Yahudi ini pula pada kenyataannya akhirnya menyembah dewa-dewa. Ini Mesir, ini Palestina. Antara Mesir dan Palestina ini ada satu kampung. Kalau Bapak Ibu nanti sampai ke perbatasan ada satu kota hancur. Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang dihancurkan. Persis seperti yang diceritakan Allah dalam Quran. Yukhribuna, mereka menghancurkan rumah-rumah biaidihim, dengan tangan mereka sendiri. Ketika perjanjian Camp David, maka orang Yahudi diusir dari Mesir, balik mereka merebut Palestina, maka negeri-negeri kota-kota itu hancur. Sebesar kota Pekanbaru di puing-puing rata, tegak kita di situ sejauh mata memandang menengok rumah-rumah hancur, tapi ada satu bangunan. Kami singgah bis berhenti menengok bangunan. Begitu ditengok di dalam bangunan itu patung perempuan sedang memegang garpu setan. Begitu disebut garpu setan berbunyi. Gambar perempuan sedang memegang garpu setan yang tiga. Rupanya orang Yahudi ini ujung-ujungnya menyembah setan. Menyembah setan. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak bahaskan semua agama karena keterbatasan. Tapi insya Allah apapun nama agama, apapun nama kelompok yang batil, itu pasti menjadikan ada partner-partner selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam ini kita tidak mempartnerkan Allah dengan apapun. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Jangan pernah roboh syahadat ini. Dalam apapun keadaan Allah tetap satu, Muhammad tetap Rasulullah. Jangan katakan ada kuasa lain selain itu. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan makin memperkuat akidah kita. Apapun yang nanti menawarkan pada Bapak Ibu, ini kita tetap syirik, kata dia. Kita tak syirik ini, kita tetap nyembah Allah, tapi ini ada kekuatan ini. Ada kekuatan kalau kita pakai. Kalau kita letakkan di rumah nanti bisa menjadi la ilaha illallah syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanallahumma, lebih kurang 46 menit kita kaji. Dan ada manfaatnya.